Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di Fakultas Nirupaka Desain. Nah, jadi di sini kita akan belajar yang namanya UI UX. Mungkin teman-teman masih bingung sih, apa itu namanya UI dan juga UX. Nah, jadi UI itu adalah research interface. Bisa dikatakan fokus pada tampilan visual, warna, tombol atau tata letak. Jadi UI ini lebih fokus kepada tampilan-tampilan seperti itu ya. Kemudian apa itu sih UX? UX itu adalah user experience, fokus pada pengalaman keseluruhan pengguna seperti kemudahan, efisiensi, kepuasan saat menggunakan produk. Jadi saat kita pakai produk itu, produknya itu mudah digunakan atau tidak, mudah dioperasikan atau tidak, itu UX namanya. Nah kemudian ini adalah contoh UI dan UX. Ini adalah contoh button before UX seperti ini. Ini button tampak misalnya gitu aja ya, tinggal button. Nah kemudian ini setelah UX akan lebih menarik seperti itu, di styling menjadi ada kayak apa ya ini ya, jadi kotak gini lah, jadi lebih eye catching gitu, lebih menarik. Nah kemudian kemudian di sini ada gambaran profil. Yang ini UX belum ditambahkan UX ya, cuma seperti itu doang, agak membosankan, sulit untuk dilihat. Nah kemudian ini adalah UI setelah disentuh oleh UX. Dia perbedaannya besar, kemudian tombol-tombolnya diperjelas seperti ini menjadi lebih jelas, mudah dilihat seperti itu. Nah kemudian UI UX itu bisa diterapkan di semisal struktur orderan seperti ini. Nah paling kiri itu cuma apa ya, kayak list seperti ini saja, ya tampak membosankan seperti itu. Kemudian yang kanan itu adalah contoh UI yang ditambahkan UX, jadi lebih enak lihatnya seperti itu. Jadi ada order dan listnya order di bawah, kemudian ada list customer seperti itu. Nah dalam bikin UI UX, teman-teman itu awalnya bikin seperti wireframe seperti ini. Nah seperti wireframe, kemudian kalian bisa langsung jadikan seperti ini. Jadi UI UX ini bisa dibuat di from scratch seperti itu. Nah kemudian tahapan mendesain UI UX. Mungkin teman-teman bingung gimana sih caranya mendesain UI UX itu, gimana urutan tahapannya gimana gitu. Mungkin teman-teman masih bingung. Yang pertama itu adalah analisis penerapan UX awal, kemudian menentukan fitur aplikasi. Yang ketiga membuat wireframe, loadability UI, kemudian membuat desain tampilan UI design. Yang kelima testing dan iterasi UX. Nah yang pertama adalah analisis penerapan UX awal. Jadi tim UI UX akan menganalisis customer ataupun target pengguna. Itu target penggunanya pengennya apa gitu. Nah sebagai contoh, ini aku menggunakan UI UX dari aplikasi Spotify seperti itu. Di sini pengguna ingin mendengarkan musik yang reguler, kemudian nyari musik-musik yang enjoy. Pokoknya dia mudah gitulah, cari musik, kemudian memutar musik seperti itu. Kemudian bisnis goal itu tujuan dari perusahaannya seperti itu. Nah, mungkin kan perusahaan bikin sebuah aplikasi cuma dikasih aja gitu ke pengguna gitu. Mereka pasti juga pengen profit juga. Jadi dari dua tujuan itu dicarilah mutual goals-nya atau titik tengahnya seperti itu. Oke, kemudian yaitu menentukan fitur aplikasi. Jadi sebelum mendesain sesuatu, kita harus menentukan fitur aplikasinya dulu. Jadi kita nggak langsung asal buka aplikasi, kemudian kita desain blok-blok seperti itu. Nanti itu malah makan waktu, kemudian rawan untuk ya revisi banyak banget kayak gitulah. Jadi fitur aplikasi di awal itu sudah jelas. Nah sebagai contoh, ini adalah fitur aplikasi dari Spotify. Yang bikin itu ada home, kemudian search, let play, dan juga musik player seperti ini. Dan di bawah itu ada fitur-fitur anaknya seperti itu.
Oke, kemudian membuat wireframe dulu. Nah, kenapa kita harus bikin wireframe? Ini supaya untuk meminimalisir revisi, kemudian apa ya, perubahan-perubahan gitu. Nah, kalau kita bikin wireframe seperti ini, kita nanti jelas tampilannya kayak gimana. Semisal pada bagian kiri itu ada list musik, itu ada kotak-kotak, itu semisal gambar-gambar musiknya, itu list musiknya begitu. Yang di tengah itu ada musik yang nanti seperti itu gambarannya. Oke, kemudian ini adalah contoh wireframe apabila kita menggunakan media digital seperti itu. Sama aja seperti wireframe yang digambar tadi, cuma yang ini lebih mirip-mirip lah dengan desain website nanti atau desain aplikasinya nanti. Oke, kemudian yang ini membuat desain tampilan secara keseluruhan atau UI desainnya. Jadi dari wireframe, kemudian dia desain seperti ini. Nah, kemudian yaitu testing UX. Nah, desain yang sudah jadi kita buat prototipe, kemudian kita minta orang lain untuk menguji website tersebut. Nah, dari hasil pengujian itu kita bisa dapatkan data-data, semisal dari kepuasan tester seperti itu. Tester akan menilai apakah aplikasi ini layak digunakan untuk umum ataupun aplikasi ini masih memiliki kekurangan seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan data-data aplikasi dari tester tersebut di tahapan testing seperti ini. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada mood board. Yang bingung mood board itu apa? Mood board itu adalah seperti grand design awal atau panduan-panduan seperti itu. Nah, di mood board ini ada semacam kumpulan-kumpulan seperti warna-warna yang ada di kiri bawah itu, kemudian bentuk logo, kemudian tipografi dan juga elemen. Ini digunakan supaya apa? Supaya sebuah aplikasi desainnya itu konsisten, jadi enggak kemana-mana gitulah desainnya gitulah. Masa ya supaya gini, tombol di situ warnanya hijau, jadi udah desain hijau lah seperti itulah. Jadi supaya tombol di bawahnya itu warnanya enggak melenceng gitu. Jadi di atasnya hijau, di bawahnya tetap hijau, enggak akan di bawahnya itu jadi ungu seperti itu ya. Nah, itu juga sama seperti mood board tadi, ini adalah namanya UI kit. Semisal teman-teman sudah bikin color palette seperti ini dan juga tipografi, teman-teman bisa bikin namanya UI kit. Kayak button seperti ini, nanti bisa macam-macam seperti button untuk follow, kemudian button untuk play, next, back, dan juga button seperti successful seperti ini. Dan bawah juga ada gambar-gambar untuk apa ya namanya? Kayak sumber musiknya seperti itu. Nah, oke, kemudian software yang digunakan untuk desain UI ini bisa macam-macam. Teman-teman bisa memilih software seperti yang pertama ada Canva. Kalau teman-teman ingin apa ya, software yang mudah digunakan, yang begitu. Kemudian ada software Adobe, di kanannya ada AI, Illustrator, Photoshop, dan juga XD. Nah, kalau teman-teman ahli dalam di bidang ya, di software Adobe seperti itu. Kemudian ada Sketch kalau teman-teman pakai macOS seperti itu. Kemudian, nah ini dia ada software desain digital umat seperti itu, pakai Figma seperti itu. Mungkin kalau teman-teman sudah berkecimpung di dunia desain website, mungkin Figma ini yang paling rekomendasi seperti itu. Oke, kemudian tugasnya adalah tolong buatkan sebuah landing page sederhana menggunakan website tadi, bisa menggunakan bisa pakai Canva, Photoshop, Illustrator, XD, Sketch maupun Figma ini. Oke, monggo dibuat sekarang. Boleh pakai aplikasi tidak? Gimana? Boleh pakai aplikasi lain? Boleh. Mau pakai aplikasi apa, Mas? Ya, saya biasanya pakai Canva. Oh, boleh ya, itu. Atau mungkin teman-teman pakai aplikasi yang lainnya, boleh aplikasi desain grafis seperti itu boleh. Cepat tak masuk. Sate keju liberal. Kamu nggak melihatnya? I'm killing myself. Sudah membuat dari luar. Buat juga.
Nih sih nak, coba jelaskan itu pakai software apa? Saya pakai Penpot Pak. Ini hampir mirip sama Figma, jadi ini kan ada tool kayak wireframing gitu ya. Mirip Figma Pak. Oh iya iya. Cuma dia nggak pelit. Soalnya di Figma itu kalau nggak salah dia di limit Iya. 3 project kalau nggak salah Iya ya. iya benar sih. Jadi saya nyari alternatif dan ketemunya sama ini. Coba perlihatkan. Oh ya biasa sih Pak. Ini kan ada layer-layernya, Oh iya iya. ada template-nya gitu. Oh, keren ya, keren. Mantap. Bagus. Oke, teruskan ya nak, teruskan. Iya. Oke, bikin apa ini? Ini jadinya kayak gini Pak. Nih, landing page. Ini ada home, ada about, Yes. ada konten juga di sini. Iya. Ini kontennya sampai sini. Iya. Dan fitur-fitur lainnya juga ada di sini. Oke. Keren ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, tadi Bapak udah lihat desain-desainnya tadi, keliling tadi, keren desainnya. Ya mungkin bisa jadi kenyataan nanti direalisasikan oleh seorang konten yang hebat nantinya. Amin. Oke, jadi sekian pelajaran UI UX hari ini. Apabila salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.